Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, rawahul Bukhari. Hadirin dan hadirat pemirsa Persis TV, mustami'in mustami'at yang ada di rumah masing-masing, yang selalu mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, di hari Ahad pagi dengan cuaca yang cerah pada tanggal 10 Ramadan 1441 Hijriah, kita masih berkenan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan kita bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan non-fisik. Sehat lahir dan sehat batin, sehingga kita di dalam melaksanakan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dalam keadaan senantiasa mendapat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, di dalam kehidupan manusia, bangsa apapun, suku apapun, kaum muslimin ataupun orang-orang kafir, penuh dinamika kehidupan. Pada suatu saat Allah memberikan kehidupan dengan penuh gembira, penuh suka, penuh kesenangan. Tapi di saat yang lain, Allah juga memberikan kehidupan yang menyedihkan, kehidupan yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, penderitaan yang dialami. Bedanya dengan kaum muslimin dengan orang kafir adalah untuk kaum muslimin hidup yang kurang menyenangkan, penuh dengan kesedihan, demikian juga kekurangan. Itu adalah musibah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah itu akan menjadi rahmat. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah akan menurunkan dan sedang menurunkan kasih sayangnya kepada kaum muslimin, sehingga disebut Ramadan sebagai Syahrul Rahmah, bulan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kaum muslimin yang bagaimana musibah menjadi rahmat yang pada akhirnya akan menjadi pahala sebagai wasilah untuk meraih ridho dan maghfirah Allah adalah
kaum muslimin atau kita semua selalu berhusnudon kepada Allah, selalu bersabar, selalu bertawakal kepada Allah, yang pada akhirnya kehidupan itu punya nilai, kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Kaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan tadarus di pagi hari ini, ngaos yaitu ngaji online persis di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini akan menyampaikan tema makna dan hikmah di balik musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada 77 kali penggunaan kalimah musibah, di mana yang 77 kali tersebut tersebar dalam 27 surat dan 56 ayat, yang terdiri atas 33 kali dalam bentuk fi'il madhi dan 32 dalam bentuk fi'il mudhari serta 12 dalam bentuk isim. Hal itu dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufradat fi Al-Fadil Qur'anil Karim. Mustami'in mustami'at pemirsa Persis TV yang berbahagia, diawali dengan pengertian musibah. Beberapa ulama antara lain menjelaskan, Imam Al-Qurtubi, musibah adalah sesuatu yang mengganggu orang mukmin dan menjadi bencana baginya, berupa kejadian-kejadian buruk yang tidak disukai. Imam Al-Baidawi juga menjelaskan, musibah adalah semua peristiwa yang menyedihkan. Contohnya, meninggalnya seorang yang dikasihi. Misalnya, seorang suami ditinggalkan oleh sang istri tercinta. Seorang istri ditinggalkan oleh suami tercinta. Suami istri ditinggalkan oleh anak-anaknya, putra-putrinya tersayang. Kemudian juga kehilangan sebagian harta bendanya. Demikian juga berupa penyakit yang menimpa dirinya. Dengan kata lain, bisa disimpulkan, musibah dalam bentuk, baik dalam bentuk bencana, tidak menyenangkan, menyedihkan, mengsengsarakan, penuh dengan penderitaan. Itulah ujian dan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebagai hambanya, agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in mustami'at pemirsa Persis TV yang berbahagia, dengan berdasarkan pengertian tersebut di atas, yang merupakan
inti dari makna musibah tersebut. Maka kami sampaikan, di balik musibah ada hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, dengan Allah memberikan musibah kepada kita, insya Allah kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang sabar. Hal tersebut tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, musibah kepadamu, ujian kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in mustami'at yang berbahagia, dengan memperhatikan kedua ayat tersebut, di dalam kehidupan manusia tidak ada yang sempurna. Akan diuji dengan rasa takut, seperti terjadi sekarang di dalam realita kehidupan manusia. Rasa takut adalah naluri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah wajar. Yang tidak boleh itu adalah takut yang berlebih-lebihan, takut yang tidak terkendali, dan takut bukan pada tempatnya. Kita takut kepada makhluk Allah, itulah sesuatu kewajaran. Tetapi takut kepada makhluk Allah yang berlebihan sampai ia melupakan keberadaan kekuasaan Allah. Allah sebagai pemilik dunia dan langit dan bumi serta seisinya, dunia dan juga nanti di akhirat. Itulah Allah yang menciptakannya. Bagaimana rasa takut kepada Allah? Hendaklah kita senantiasa meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah dengan selalu mentaati perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau takut kepada makhluk Allah, misalnya kita takut sekarang kepada virus yang sedang berkembang di tengah-tengah kehidupan, maka lakukanlah ikhtiar-ikhtiar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ki Haji Dedeng Rosidin MAG. Ternyata ajaran Islam sangat jelas dan tegas bagaimana kita mensikapi, mengendalikan takut kita
Jangan sampai takut kita sehingga kita tidak lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah memberikan kekurangan harta kita, jiwa kita, makanan kita, minuman kita, yang pada akhirnya kalau kurang terus tidak memadai, maka akan terjadilah musibah melalui lapar. Hadirin dan hadirat yang ada di rumah, mustami'in dan mustami'at yang berbahagia, lapar sebatas makan dan minum bisa diikhtiarkan dengan memperhatikan kepedulian di antara saudara-saudara kita. Namun yang perlu kita khawatirkan adalah jika lapar itu, haus kita itu berkaitan dengan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tidak memiliki ilmu yang memadai. Dan itu sangat berbahaya di satu sisi. Tapi kalau lapar yang melahirkan sikap positif untuk selalu mencari ilmu-ilmu Allah, itulah yang diharapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, menghargai setinggi-tingginya kepada orang yang senantiasa dapat mengendalikan dirinya dalam situasi apapun, suka ataupun duka. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Seperti apakah orang-orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu secara tegas Allah menjelaskan di dalam ayat 156, tidak melepaskan diri dari keberadaan, keagungan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita, selalu mengawasi kita di dalam kehidupan. Dan kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebagai sandiwara yang sifatnya sementara. Suatu saat kita akan kembali kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira itu diberikan kepada hamba-hambanya yang ketika kembali kepada Allah, dia selalu membawa amal-amal yang saleh yang ia laksanakan selama hidupnya di dunia, yang pada akhirnya Allah akan memberikan balasan surga. Itulah hikmah yang pertama. Dengan kesabaran, insya Allah segala urusan Allah akan memberikan makhrajan, jalan keluar, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul berkualitas, bertakwa, bersyukur, selalu ada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna hikmah atau di balik musibah tersebut, kita akan menyadari kesalahan diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa manusia adalah makhluk khata wa nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Makanya di salah satu ayat terakhir di surat Al-Baqarah ada firman Allah dalam ungkapan doa, Rabbana la tu'akhidna
in nasina au akhtona. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukumi kami jika kami berbuat khilaf dan berbuat salah. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang terlepas dari kekhilafan dan kesalahan dirinya sendiri. Hal tersebut Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 165. Aulamma asobatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah, ini kaitannya dengan peperangan Uhud, pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy. Padahal kamu telah menimpakan kesalahan 2 kali pada musuh-musuhmu, yaitu pada peperangan Badar. Menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Muslimin muslimat yang berbahagia, dengan demikian perang Badar dan perang Uhud dari sisi kuantitas pasukan kaum muslimin jumlahnya berbeda. Kalau di perang Badar lebih sedikit, di perang Uhud sudah cukup banyak. Di perang Badar kaum muslimin meraih kemenangan. Karena apa? Pertama, penuh dengan kesabaran. Kedua, disiplin. Selalu mentaati komando pimpinan. Dan akhirnya Allah memberikan kemenangan. 300 pasukan bisa mengalahkan 1000 pasukan. Ketika di perang Badar, kaum muslimin jumlahnya menurut sebagian 1000 pasukan. Tetapi kenyataannya kaum muslimin hampir kalah. Ternyata ada sebagian pasukan indisipliner ketika melihat tipu daya kafir Quraisy menyimpan ghanimah-ghanimah dan mereka mengatur strategi sementara lari ke belakang medan pertempuran, maka sebagian pasukan panah Rasul turun dari bukit itu untuk menuju ghanimah yang seolah-olah ditinggalkan, padahal itu penipuan. Maka dengan demikian Allah memberikan pelajaran. Kekalahan, musibah yang diberikan oleh Allah kepada pasukan kaum muslimin pada waktu itu lantaran kesalahan yang terjadi, yang pada akhirnya sebagian para sahabat menyadari akan kesalahan, kekurang patuhan kepada Rasulullah SAW sebagai panglima perang. Dan ayat ini juga menjadi tuntunan bagi kita sekalian, bahwa di dalam menjalani kehidupan yang serba sulit, penuh kekurangan,
penuh penderitaan, adalah kita harus selalu memperhatikan diri kita. Jangan sampai kita keluar dari aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, kesabaran melatih untuk membuka diri kita kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Selanjutnya, di dalam surat An-Nisa ayat 62, Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa kaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yakhlifuna billahi inna aradna illa ihsana wa taufiqa." Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, yaitu orang-orang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Kemudian yang kedua, di dalam surat An-Nisa ayat 72, "Wa inna minkum lama yubati anna fa in asabatkum musibatun qala qad anmallaha ala idlam aku ma'ahum syahida." Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang sangat berlambat-lambat, yaitu ke medan pertempuran. Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya, karena saya tidak ikut berperang bersama mereka." Dengan demikian, apa yang disembunyikan tentang kesalahan sendiri dan akhirnya terbukalah rahasia. Dengan demikian, Allah memberikan musibah kepada orang-orang munafik, dan orang-orang munafik ternyata dia adalah memperlihatkan, membukakan rahasia-rahasia mereka untuk memukul kaum muslimin. Ikhwatu iman yang berbahagia, hikmah dari kesabaran juga terungkaplah kebohongan. Dengan kesabaran kaum muslimin menghadapi orang-orang munafik, menghadapi orang-orang kafir, maka Allah akan membukakan kebohongan-kebohongan mereka. Firman Allah, "In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrona min qablu wa yatawallaw wa hum farihun." Jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana atau musibah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, yaitu tidak pergi perang," dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Memperhatikan ayat tersebut, dengan kesabaran kaum muslimin, maka terbukalah rahasia-rahasia dan kebohongan-kebohongan orang munafik. Kenapa mereka tidak ikut berperang?
Kalau kaum muslimin mendapat bencana, mereka bergembira, bersorak-sorai. Sebaliknya, kalau kaum muslimin mendapat kemenangan, mereka sedih. Itulah rahasia mereka. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat 47 yang intinya menyadari apa yang salah atau menyadari apa yang sudah dilakukan tentang kesalahan dan siap mengikuti ayat-ayat Allah. Walau anna antusibahum musibatum bima qaddamat aidihim fayaqulu rabbana laula an arsalta ilaina rasulan fatatabi'a ayatika wa takuna minal mu'minin. Yang artinya, dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau, dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin. Ini kaitan dengan orang-orang kafir, maka pengertian musibah adalah bencana, azab bahkan untuk orang kafir. Dan mereka menyesali tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka menandakan kesiapannya untuk mengikuti ayat-ayat Allah. Bahkan mereka mempertanyakan, kenapa Allah tidak mengutus? Apa yang dikatakan oleh mereka tidak ada artinya karena sudah terlambat. Kemudian ikhwatu iman yang berbahagia, hikmah di balik musibah akan menyadari kesalahan untuk mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asy-Syu'ara ayat 42, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Apa yang menyebabkan Allah memberikan maaf? Maka kunci istighfar dan taubat adalah sangat dominan. Memohon ampun kepada Allah, menyadari akan segala kesalahan yang telah diperbuat, dan kesiapan untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sudah ia lakukan. Maka insya Allah akan senantiasa memberikan maaf, dan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Mustami'in dan mustami'at yang berbahagia, ternyata di zaman Khalifah Umar pun pernah terjadi gempa yang cukup dahsyat di Madinah. Sehingga Umar bin Khattab sebagai khalifah mengumpulkan masyarakat Madinah, kaum muslimin. Dan ia berkata, ini kejadian yang sangat cepat, sangat singkat. Apa yang telah kalian lakukan? Dengan kata lain, di satu kalimat yang lain, dosa apa yang telah kalian lakukan? Ternyata ikhwatu iman yang berbahagia, terjadinya bencana adalah teguran Allah
lantaran masyarakat berbuat dosa. Seorang pemimpin yang adil, pernyataan yang disampaikan kepada umatnya bukan bagaimana kaitan dengan makan dan minum, bukan bagaimana tempat tinggal, tapi yang ditanyakan adalah dosa apa yang telah kalian lakukan. Yang pada akhirnya diharapkan dengan telah menyadari akan dosa dan kesalahan, segeralah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah akan mengampuninya. Kemudian yang selanjutnya, dengan Allah memberikan musibah, kita akan betul-betul mengimani takdir Allah yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Dan siapapun, derajat apapun, golongan manapun di dalam kehidupan, kita tidak akan dapat menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabro'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, walaupun kita betul mengimani takdir, tapi kita pun tidak benar kalau kita hanya sebatas menyerahkan takdir. Kita tidak ikhtiar, tidak tawakal, tidak sabar, maka itu akan berbahaya terhadap kehidupan kita. Ikhwatu iman yang berbahagia, bagaimana juga dengan keimanan atau kekuasaan Allah? Mengimani atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa ma yu'minu billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, insya Allah meningkat kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab iman kita suatu saat yazidu bertambah, dan suatu saat yanqusu berkurang. Maka dengan musibah atas izin Allah, kita semua berharap iman kita meningkat, yang pada akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada kita, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tentang apa yang Allah ciptakan. Ikhwatu iman, mustami'in dan mustami'at yang berbahagia. Yang terakhir, bagi orang kafir, musibah adalah azab. Allah menjelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 41 sampai dengan ayat 42. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim riyahal aqim ma tadaru min syai'in wa atat 'alaihi illa ja'alathu
karra'i qaramim. Waktu iman yang berbahagia, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Iwatu iman yang berbahagia, berdasarkan yang saya uraikan sebagaimana tersebut tadi, maka hendaklah musibah menjadi hikmah bagi kita, punya makna di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bermuhasabah tentang kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, dan pada akhirnya kita akan selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh barokah, rahmat dan maghfirah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan berikan keselamatan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.